Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pada kajian ilmu maqasid, yang pada kali ini masih melanjutkan pada tahapan pemula, ya, tahapan pertama dari munculnya teori maqasid. Yang kemarin sempat saya katakan juga bahwa maqasid, ilmu maqasid yang sekarang kita anggap sebagai ilmu, ya, disiplin ilmu yang sudah independen. Ya, sebenarnya saya pribadi masih kurang begitu menerima, ya, kalau ilmu maqasid ini disebut sebagai ilmu yang independen, mustaqil. Karena kalau misal yang kita lihat, banyak alat-alat yang digunakan dalam ilmu maqasid itu diadopsi atau diambil dari usul fikih. Jadi kemarin kita sudah menyebutkan salah satu peletak pertama daripada maqasidus syariah, yaitu At-Tirmidzi. Bukan Sunan At-Tirmidzi, ya. Nah, yang kedua di sini ada Abu Zaid Al-Balkhi yang wafat pada tahun 322 Hijriah, abad keempat, ya. Jadi sangat dekat masanya dengan masa Nabi. Di mana kitab ini, kitab Abi Zaid Al-Balkhi, itu berjudul Al-Ibana an Ilalid Diyana, penjelasan mengenai sebab-sebab, ya, di balik agama. Jadi sudah ada kesadaran mengenai dalam memahami teks itu tidak dipahami secara literal, tapi dilihat gitu, latar belakang kenapa hukum ini lahir, seperti itu. Nah, ini merupakan kitab pertama yang ma'ruf, ya, yang terkenal, yaitu seputar maqasidus syariah di dalam masalah muamalat. Kalau yang kemarin kita menyebutkan, At-Tirmidzi itu kan menyebutkan hikmah di balik hukum atau di balik ibadah. Nah, sekarang Zaid Al-Balkhi masuk pada ranah tujuan di balik muamalah. Faqad ista'rada fihi al-maqasid al-kamina khalfal ahkam syar'iyyah. Jadi Al-Balkhi ini menjelaskan maqasid yang tersimpan, yang terkandung di balik hukum syariah. Sebagaimana Al-Balkhi juga menulis kitab yang lain yang bercorak maqasid yang ia sebut, ya, kitabnya itu Masalihul Abdan wan Nufus, yaitu kemaslahatan bagi tubuh dan jiwa. Ini lebih jos lagi, ya. Bayyana fihi kaifa anna suluk al-islami wal ahkam al-islamiyah tashamu fi tahsin sihha, sawa'un sihha al-jasmiyah wan nafsiyah. Jadi Al-Balkhi menjelaskan bagaimana perilaku Islam dan hukum Islam itu berkontribusi, memberi peran fi tahsinis sihah, ya, di dalam meningkatkan kesehatan, baik, ya, kesehatan jasmani maupun kesehatan mental, psikologis. Jadi memang Abu Zaid Al-Balkhi ini itu memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu. Beliau juga seorang geografer, psikolog, dokter, ahli etika, dan tentunya beliau juga seorang pemikir muslim. Jadi memang beliau ini bisa dikatakan
seorang yang multidisiplin, disiplin ilmu, yang tentunya akan mempengaruhi dalam pandangan corak beliau terhadap ilmu maqasid. Nah, seperti misal beliau juga disebut sebagai perintis psikologi Islam. Nah, contoh ya, yang tadi di atas itu masolihul abdan wan nufus. Itu sering dianggap sebagai salah satu karya perintis yang menggabungkan pemikiran medis, psikologis, dan spiritual dalam tradisi Islam. Nah, kontribusi dalam perkembangan ilmu maqasid. Ya. Jadi, Al-Balkhi tidak hanya membatasi maqasid pada 5 kebutuhan dasar, yaitu ad-daruriyat al-khams, tetapi beliau merambah ke wilayah yang lebih luas lagi, seperti kesehatan masyarakat dan kesejahteraan psikologis. Kayak gitu. Jadi contoh konkretnya nih penerapan yang diutarakan oleh Abu Zaid al-Balkhi, yaitu pemikirannya dapat dilihat dalam analisis modern tentang bagaimana puasa itu baik untuk detoksifikasi tubuh. Kemudian sholat dapat mengurangi kecemasan melalui meditasi dan gerakan teratur, serta larangan makanan haram seperti babi dan bangkai. Nah, semuanya itu berkaitan dengan pencegahan penyakit. Jadi memang sangat luar biasa apa yang disampaikan, dipaparkan oleh Zaid al-Balkhi. Jadi memang karyanya Zaid al-Balkhi ini merupakan contoh awal yang brilian bagaimana beliau memadukan teks-teks suci dengan temuan ilmu pengetahuan medis dan psikologis pada masanya. Jadi memang untuk memahami kebijaksanaan ilahi. Pendekatan ini sangat relevan hingga hari ini untuk menjawab pertanyaan mengapa di balik hukum Islam. Jadi selalu ada pertanyaan mengapa di balik hukum itu, yang tentunya di balik hukum itu terdapat kemaslahatan, baik itu untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan jiwa, gitu loh, psikologi dan seterusnya. Nah, jadi Abu Zaid ini merupakan salah satu pionir ya dalam teori maqasid dalam hal muamalah. Nah, tetapi juga beliau meletakkan dasar bagi pendekatan saintifik psikologis dalam memahami hikmah dan kemaslahatan syariat. Lanjut ya, kita masuk ke Al-Qafal. Al-Qafal Al-Kabir Asy-Syashi. Jadi nanti ada Al-Qafal Shaghir. Nah, ini Al-Qafal Al-Kabir Asy-Syashi yang wafat pada tahun 365. Alhamdulillah, kalau tadi 322, ini 365. Ini sama, ini juga merupakan masih awal ya. Belum diteorikan secara utuh, tapi memang masih tahapan gitu loh. Aqdamu makhtutatin wajadtuha fi daril kutub al-misriyah haula mawdu'il maqasid hiya kitab al-Qafal Mahasin Syariah. Jadi manuskrip yang paling awal yang saya temukan di Darul Kutub Al-Misriyah, yaitu Perpustakaan Nasional Mesir. Jadi si Jasir Auda ini dia menemukan manuskripnya itu di
Perpustakaan Nasional Mesir, yaitu seputar maqasid. Kitabnya Al-Qafal Maqasinus Syariah, yaitu keindahan-keindahan syariat. Al-Qafal memulai kitabnya itu dengan pengantar yang menghabiskan 20 safhah, 20 halaman. Kemudian dia membagi kitabnya kepada pasal-pasal tradisional. Pasal-pasal tradisional yang mengikut metodenya itu dalam penulisan kitab fikih. Didahului dengan toharo, wudhu, sholat, sampai akhir bab tradisional. Sama kayak gitu dalam susunannya itu. Beliau juga menyebutkan pertama itu hikmah dibalik ikhtisor. Kemudian beliau meluaskan penjelasan di dalam maqasidul hukmi wal hikmah min waraihi, menjelaskan panjang lebar perihal maksud dibalik hukum dan hikmah dibalik dibalik hukum itu. Wal mahtutah wadiha ila haddin kabir. Manuskrip itu sangat jelas yang mana itu memuat sekitar 400 halaman, di mana terdapat pada halaman terakhir itu bertanggal ditulis selesai pada 11 Rabiul Awal pada tahun 358 Hijriyah atau 7 Juni Yanayir Januari 969 Masehi, abad ke-10. Wa ma yaghtihi al-kitab min ahkamin fiqhiyah wasi', ghairu annahu ya'khudhu al-ahkam munfaridan tamaman ba'daha an ba'd duna ayyarbita bainaha binaduratin 'amatin fil maqasid. Jadi memang kitab yang ditulis oleh Al-Qafal dia hanya sebatas mengambil salah satu hukum dan kemudian menjelaskan maksudnya, tapi masih belum duna ayyar bitobainaha binaduriyatin amatin fil maqasid, tanpa mengkaitkan satu tema dengan tema yang lain atau dengan teori umum daripada maqasid. Masih namanya juga masih awalan Jadi belum menggunakan teori umum dalam ilmu maqasid. Jadi di sini hanya menjelaskan permasalahan, dari setiap permasalahan itu nanti hikmahnya seperti apa kayak gitu. Wa ma'adzalika fal kitab wa idhofah hamma fi tatawwuri nadhuriyati maqasid syariah. Maka oleh karenanya kitab yang ditulis oleh Al-Qafal itu merupakan sumbangsih idhofah hamma, sumbangsih yang penting di dalam perkembangan teori maqasidus syariah. Seperti itu. Poinnya itu, jadi ada beberapa, ini kan sebenarnya mau menyebutkan tokoh-tokoh awal yang mempunyai kontribusi di dalam membangun maqasidus syariah yang nantinya harapannya ilmu maqasid itu menjadi ilmu yang independen, ilmu yang mustakil. Ada Abdul Nasir Al-Lughani, beliau telah mempelajari waharroro dan telah menyunting salah satu bagian dari manuskrip yang lain daripada kitab Al-Qafal, yaitu kitab Mahasinus Syara'ih. Nah, dia disertasi wa kana sadi risalatuhu lidoktoran allati qaddamaha ila jamiati Welch fil Mamlakatil Muttahidah Amerika fi am 2004. Ada kemiripan beliau menyebut jadi disertasinya itu dengan menamai Mahasinus Syariah. Kalau kitabnya daripada Al-Qafal itu kan Mahasinus Syariah, beda dikit aja. Nah,
Wa qad tahaddatsa Mu'il Izzuddin. Mu'il Izzuddin berbicara, yang mana Mu'il Izzuddin ini merupakan pembimbingnya, huwallazi asyrafa ala risalah, pembimbing daripada Abdul Nasir Al-Lughani, ya, seputar pentingnya manuskrip dan peran kontribusi Asy-Syafi'i Al-Qaffal di dalam teori fikih Islami. Dia mengatakan, inna ahammiyatal awamir asy-syar'iyyah kama yaru asy-Syafi'i ta'udu ila ma'aniha wallati katsiran ma yabruzuha asy-syari'. Jadi menurut Syafi'i, ahammiyatul awamir, pentingnya suatu pentingnya perintah syariat itu ta'udu ila ma'ani, itu dikembalikan kepada maknanya. Ya. Jadi pentingnya perintah syariat itu ya dilihat ya menurut Syafi'i kembali pada makna-maknanya. Jadi yang dilihat itu maknanya, pesannya seperti apa gitu loh. Jangan terjebak pada tekstualis. Wallati katsiran ma yabruzuha asy-syari', ya, yang sering kali ditunjukkan oleh pembuat syari', seperti tahrimul hukul, keharaman alkohol, di mana gitu, syari' melihat meminum yang muskirat, ya, yang memabukkan, itu sebagai wasilah, sebagai perantara yasilu syaitan min hilaliha ila basil adawah bainan nas. Syaitan dengan perantara itu akan bisa sampai kepada basil adawah, menyebarkan permusuhan di antara manusia. Yang mana hal ini al-amru alladzi yamna'uhum min dzikrillah ta'ala wa min shalah. Hal yang itu mencegah mereka dari mengingat Allah dan lupa untuk mengerjakan sholat. Jadi alasan diharamkannya minum khamar, alkohol, kayak gitu, yaitu untuk mencegah dari terjatuhnya permusuhan di antara manusia. Wala yakadu asy-Syafi'i yad'u majalan lisyak annahu yas'a ila sayri khutwatan ukhra yashamu biha li-igna'i madhhabi asy-Syafi'i bi dzikri adadin gabiri min adz-dzarat al-fiqhiyyah liwad asbabil auna syari'ah. Jadi ya hampir saja Syafi'i itu dia meninggalkan, ya, tidak meninggalkan, dia masih tetap berjalan pada rel, ya, langkah yang lain, yang mana itu tetap dia li'igna'i madhhabi Syafi'i, dia memang benar-benar berjalan pada madhab Syafi'i, ya, dengan menyebutkan beberapa teori fikih, ya, untuk meletakkan sebab perintah syariat, kayak gitu. Jadi jalan yang digunakan oleh Al-Qaffal itu mengikuti rute madhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sendiri kenapa misal sampai sekarang masih berlanjut, ya, madhabnya, karena ada santri-santrinya yang masih terus, ya, istiqomah, ya, yaitu menyebarkan madhabnya. Wa hakadha fa innal ma'ani wal asbab allati yaj'aluka fal asasi asasan li fahmin ta'tabiru tarhan mubakkiran li nadratil maqasid. Jadi makna dan sebab yang Al-Qaffal menjadikan makna dan sebab itu merupakan asas, ya, untuk memahami syariah. Jadi harus ada kesadaran gitu loh, ketika melihat hukum itu kita harus mempunyai pemahaman makna di balik hukum, sebab
lahirnya hukum kayak gitu. Yang mana itu dianggap sebagai torhan mubakir. Ya, ide gagasan awal terhadap teori maqasid. Wa inna syad mislah hadin nadarat kafara'in min al-madhhab Syafi'i. Ya, meskipun teori ini muncul sebagai cabang daripada madhab Syafi'i. Yang terpenting kita menyandarkan di sini bahwa perkembangan sasi terhadap konsep dzururiyah dan wa maqasid asyiyasiyah, maqasid politik dan runtutan ya, kemuliaan itu menyiapkan ya peran itu berkontribusi untuk membantu Al-Juwaini dan Ghazali. Jadi teori-teori yang telah disebutkan di atas itu sebagai batu loncatan gitu loh, untuk memperkuat lagi yang nantinya akan disempurnakan oleh Imam Juwaini dan muridnya Al-Ghazali di dalam madhab Syafi'iyah. Teori maqasid syariah dan secara sama. Wadhalika an tariqi tatwiri hadhil mustalahat allati dzakarnaha wallati sanufassilul qawl fiha takriban. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.